Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman Java bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Object Oriented Programming di dalam Java. Baik teman-teman, OOP atau Object Oriented Programming merupakan bagian terpenting ya dalam sebuah bahasa pemrograman, karena dengan adanya OOP nanti bisa mereduksi atau mengurangi waktu dan kode baris program lebih simpel gitu ya. Diharapkan dengan adanya OOP nanti performa program yang dibuat lebih baik. OOP nanti ada istilah kelas dan objek. Kelas dan objek kita analogikan ketika seseorang akan membangun rumah, maka rumah tersebut akan didesain dan digambar oleh seorang arsitek. Ya, nanti pembangunan rumahnya mengikuti desain gambar yang sudah dibuat oleh seorang arsitek. Nah, dalam OOP desain gambar rumah yang dibuat oleh seorang arsitek disebut dengan kelas ya. Lalu rumah yang sudah jadi nantinya ya sesuai gambar yang sudah dibuat itu disebut dengan objek. Jadi kelas merupakan blueprint ya dari objeknya, sedangkan objek nanti instan atau hasil ya dari kelasnya. Seperti itu teman-teman. Atau analogi lain ya, misalnya ibu kita memasak suatu masakan yang belum ia bisa, maka ibu kita melihat ya misalnya acara televisi atau melihat internet atau melihat majalah ya, misalnya masakan tertentu, bumbunya apa saja, bahannya apa saja, cara masaknya bagaimana, itu disebut kelasnya. Nanti jika masakannya sudah siap saji sesuai dengan ya tadi cara-cara masaknya, bahannya apa saja, itu disebut dengan objeknya. Jadi teman-teman, ada keterkaitan kelas dan objek. Nah, ketika kita bekerja dengan OOP, maka kita akan menggunakan kelas. Kelas itu memiliki anggota atau member. Yang pertama variabel untuk menyimpan data. Ya, teman-teman sudah banyak belajar tentang variabel dan tipe datanya ya. Lalu ada fungsi atau metode-metode. Di sini disebut juga dengan istilah behavior. Nah, teman-teman pun sudah mempelajarinya pada video sebelumnya ya. Ada metode atau fungsi yang void yang tidak mengembalikan nilai. Ada metode atau fungsi yang mengembalikan nilai, return value ya. Nanti teman-teman metodenya di dalam kelas ditambah dengan konstruktor yang merupakan penghubung ya antara kelas dan objek. Oleh karena itu konstruktor disebut juga dengan special method ya, karena dialah yang menjadi penghubung antara kelas dan objek. Ya, nanti kita buktikan. Ya, contohnya teman-teman, ketika kita akan buat kelas bank, maka teman-teman akan ya membuat variabel nama nasabah, nomor rekening, dan saldo sesuai tipe datanya. Nah, ketika kita membuatkan ya member kelas, maka ada hak akses modifier ya. Video sebelumnya sempat disinggung ya, saya ulangi sekali lagi di sini. Ya, ada 3 jenis hak akses modifier di dalam mengakses member kelas. Yang pertama public, teman-teman sudah ketahui, public sifatnya umum, berarti member kelasnya bisa diakses di dalam kelas. Jadi sebuah kelas itu ada bloknya buka tutup kurung kurawal ya. Nanti bisa diakses ya di dalam kelasnya atau di luar kelasnya. Di luar blok buka tutup kurung kurawal, atau nanti di file yang lain ya, biasanya yang masih satu package gitu ya teman-teman, seperti itu. Lalu ada yang sifatnya protected. Nah, kalau member kelasnya bersifat protected hak akses modifiernya, maka teman-teman ya yang bisa mengakses tentu saja di dalam kelas dan keturunannya.
nanti di dalam object oriented programming ada istilah inheritance atau pewarisan. Maka nanti yang mewarisi kelas tersebut bisa mengakses. Yang tidak mewarisi tentu saja nggak bisa. Ya. Terakhir, ya teman-teman, hak akses modifier private, privasi. Teman-teman pun sudah ketahui yang sifatnya privasi, maka hanya bisa dikonsumsi, hanya bisa diakses untuk dirinya sendiri, untuk kelas itu sendiri ya. Berarti di luar kelas, turunannya juga pun tidak bisa mengakses member kelas tersebut yang diberi hak akses modifier private, gitu ya. Nah, nanti teman-teman dalam implementasinya di program Java banyak ya, ketika membuat variabel di setting hak akses modifiernya adalah private ya. Nanti yang bersifat public tentu saja konstruktornya, fungsi-fungsinya, dan metode-metode yang kita buat sendiri ya. Tapi untuk member kelas yang pertama variabel umumnya nanti apa? Private gitu ya, kecuali fungsi ya. Nah, fungsi yang nanti akan menjadi jembatan penghubung antara kelas dan objek adalah konstruktor. Konstruktor nanti ya mendefinisikannya sesuai dengan nama kelasnya. Jika nama kelasnya bank, teman-teman, maka ya teman-teman di sini nama konstruktornya, nama metode konstruktornya bank. Dengan menerima parameter atau tidak ya. Yang menerima parameter nanti berfungsi ya untuk menginput data diminta. Misalnya kalau nanti akan membuat kelas bank, ketika objek dibuat, diciptakan, harus menginput nama nasabah, harus menginput nomor rekening, harus ya menentukan saldo awal. Seperti itu. Ya, nanti data-datanya akan disimpan oleh variabel member satu. Nah, teman-teman, karena sudah beda member satu variabel, member kedua konstruktor, maka teman-teman ya untuk minta izin akses walaupun masih satu kelas ya, untuk minta izin akses member kelas yang lain, keywordnya adalah this. Jadi this teman-teman merupakan keyword untuk mengakses member kelas yang lain. Sekarang berada di member 2 konstruktor, mau akses member pertama variabel, maka gunakan this titik nama. Nama yang di member 1 nanti mengassign, menyimpan nama nasabah yang ada di objek ya, this norek ya. Maka norek yang ada di member 1 nanti akan menyimpan teman-teman nomor rekening yang nanti di objek ya. Ketika objek diciptakan kelak harus nginput nomor rekening. Nomor rekeningnya disimpan oleh variabel norek member 1, minta izinnya this ya. Begitu pula saldo ya. Saldo awal yang disetor ke bank maka akan disimpan oleh variabel saldo yang ada di member 1, this saldo gitu ya. Jadi yang sebelah kiri mengakses member kelas, sebelah kanan tidak menggunakan this karena bagian dari member kedua yaitu konstruktor. Parameter fungsinya menerima 3 parameter. Begitu ya, teman-teman. Sama nih ya, kebetulan nama variabelnya. Seperti itu. Nanti kalau sudah connect database ya, yang kita butuhkan bukan variabel melainkan field name di table ya. Jadi member 1 nanti isinya kalau sudah koneksi database merupakan kolom-kolom atau field di sebuah table pada sebuah database. Ya, member terakhir teman-teman, ya member ketiga adalah metode-metode atau fungsi-fungsi yang kita buat sendiri, sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Ada yang void, ada yang return. Nah, sekarang contohnya void semua nih. Menabung, ya. Kalau nanti membuat fungsi menabung, ya, tanpa statik nggak apa-apa ya. Biasa kan public static ya. Ini nggak pakai, ya nggak apa-apa. Teman-teman, nanti menerima parameter uang bertipe data double. Ya, maka apa yang terjadi ketika nasabah menabung, uangnya bertambah dari uang yang ditabung, saldonya bertambah dari uang yang ditabung. Manualnya disaldo sama dengan disaldo ditambah uang. Ingat, keyword this untuk mengakses member 1, member pertama ya. Member yang lain sekarang sudah di member 3. Ya, nanti untuk mempersingkat ya, teman-teman, operasi ini gunakan operator ya, assignment untuk penjumlahan plus sama dengan, jadi di saldonya ditambah uang, untuk singkatnya di titik saldo plus sama dengan uang, berarti saldonya ditambah
uang yang di store ya. Lalu teman-teman buat fungsi untuk menarik tabungan, hampir sama, cuma diganti apa teman-teman operator aritmatikanya, pengurangan minus ya. Di saldo sama dengan di saldo minus uang yang diambil. Untuk singkatnya operator assignmentnya minus sama dengan uang, gitu ya teman-teman, seperti itu. Terakhir sekedar mencetak, void juga nih, tidak ada returnnya. Mencetak nomor rekening, pakai di semua nih teman-teman ya. Mencetak nama nasabah sama mencetak saldo menggunakan ya di sini format string ya, untuk mencetak ya format float ya, mohon maaf, untuk mencetak digit desimalnya mau berapa. Ini contohnya 2 ya. Oke teman-teman ya, jadi teman-teman dengan adanya object oriented programming, memang kita pertama harus bersusah payah membuat 3 member class tersebut. Nanti yang paling banyak tentu saja member ketiga atau metode ya, karena metodenya pasti banyak. Kalau di aplikasi, metodenya CRUD, create, read, update, delete, untuk simpan, ubah, hapus ya, sama menampilkan data. Itu bisa dihitung sudah 4 fungsi ya. Jadi teman-teman dengan adanya OP nanti ya member kelasnya, metode-metodenya akan reusable design, bisa dipakai berulang-ulang. Jadi kalau ada nasabah pada hari itu ingin menabung misalnya sebanyak 100 orang, nggak masalah, tinggal panggil fungsi menabung. Kalau ada nasabah pada hari itu ingin mengambil uang tabungannya berdasarkan apa saldonya ya, teman-teman nanti tinggal memanggil fungsi menarik. Jadi ya teman-teman cukup 1 fungsi tapi dipakai berulang-ulang. Bayangkan tanpa OOP, maka setiap ada nasabah yang mau nabung dibuat rumus, setiap ada nasabah yang mau nabung dibuat rumus, repot gitu ya, makan banyak baris dan waktu. Dengan adanya OOP mereduksi kode baris program dan waktu ya. Oke teman-teman, terakhir membuat apa? Objeknya. Nah objeknya nanti gampang, tinggal menciptakan objek dari kelasnya. Nah, ketika objek diciptakan maka konstruktorlah yang bekerja. New bank ini adalah nama konstruktor. Kan tadi teorinya nama konstruktor sama dengan nama kelasnya. Tuh, menerima 3 parameter ya. Nama, norek, sama saldo. Nah, nanti ketika menciptakan objek sama ya, harus menginput nama, nomor rekening, ini integer kebetulan ya. Nanti boleh setting string ya, bebas tipe datanya. Kecuali uang ya. Uang ya, nanti teman-teman atau saldo ya, nanti di sini harus bertipe data float atau double. Gitu ya teman-teman ya. Nah, keyword untuk menciptakan objek new, panggil nama konstruktornya beserta parameter fungsinya ya. Lalu N1 adalah instant objeknya. Jadi instant objeknya nanti tipe datanya kembali kepada kelasnya. Kelasnya apa? Bank gitu ya. N2 instant objeknya dari penciptaan objek ya, nasabah Deden dengan nomor rekening 112, saldo awalnya 700.000. Disimpan oleh instant object N2 yang nanti tipe datanya kembali kepada kelasnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ketika nanti si instant object akan memanggil member kelas yang ada, misalnya ya nanti metodenya tentu saja kalau ingin menabung beberapa nasabah cukup ya panggil instant objeknya, misalnya si Budi instannya N1 dot menabung ya. Nah, titik menabung. Oh, berarti tinggal panggil nabungnya berapa, karena menabung sebelumnya menerima 1 parameter yaitu uangnya berapa. Menarik juga demikian. Yang tidak menerima parameter fungsi mencetak gitu ya. Oh, dia butuh uang 300.000 untuk si siapa? Budi. Deden yang N2 100.000. Ya, Deden ya menabung mau menabung nanti menambah saldonya ya. Deden ternyata teman-teman beberapa hari kemudian butuh uang mengambil menarik ya 200.000 ya. Jadi teman-teman ya untuk objeknya enak karena hanya dia menciptakan objek lalu cukup memanggil member-member kelas ya, yaitu metode-metode yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi nggak masalah kalau di sebuah bank ada yang mau nabung hari itu 100 orang, yang mau ngambil 50 orang, nggak masalah. Kita cukup memanggil fungsi-fungsinya yang ada di dalam member kelas ya, di member ketiga ya. Nah,
Untuk memanggilnya, teman-teman, karena ini sudah di luar kelas, di dalam objek, cukup memanggil instan objek. N1, N2, N3, panggillah fungsinya. Ya. Terakhir dicetak semua, ya panggil semua. N1 mencetak, N2 mencetak, N3 mencetak. Baik, sama-sama teman-teman kita praktekkan. Nama kelas yang pertama adalah bank. Ya, kita buat paket baru aja ya. Kita buka NetBeans-nya. Ya, saya close all dulu ya. Kita pada video sebelumnya di project Java Fundamental, kita buat ya paket baru ya. Dari source ya, klik kanan new Java package ya, dari source-nya ya. Di project Java Fundamental. Apa nama package-nya? Misalnya OOP ya. Baik, teman-teman, finish. Ya, di ya package OOP kita buat kelasnya. Yang pertama apa, teman-teman? Java class ya. Jangan Java main karena nanti eksekusinya di objek Java class ya. Apa nama kelasnya, teman-teman? Bank. Ya, kita ketikkan bank. Oke. Ya, ini kelas bank ya. Bank memiliki 3 member. Member kelas ada 3, yaitu member yang pertama tentu saja variabel. Member 1 variabel untuk menyimpan data. Nanti kalau sudah ada database berarti diganti dengan nama tabel dan fill-fillnya. Begitu ya. Baik ya, hak akses modifiernya kita pakai misalnya pertama untuk apa, nomor rekeningnya atau nama nasabah. Ya, public string nama atau ya nama ya. Ya, oke, kita teman-teman deklarasi dulu ya. Selanjutnya boleh copy paste atau tidak ya. Yang selanjutnya teman-teman nomor rekening. Nomor rekening misal saya setting private, protected deh. Ya, protected ya. Berarti yang bisa akses nomor rekening dirinya sendiri sama keturunannya, inheritance nanti ya. Baik, teman-teman, terakhir adalah saldonya. Saldonya jangan string tipe datanya ya. Misalnya tipe datanya bebas, mau double boleh ya, float boleh ya, double aja deh. Double. Ya, misalnya sifatnya privasi, berarti private. Berarti yang bisa melihat saldo hanya kelas itu sendiri. Keturunannya nggak boleh, apalagi pihak luar, gitu ya. Oke, teman-teman, ya member pertama sudah, ya. Setelah itu, setelah member pertama sudah, kita sekarang ya ke member kedua, konstruktor. Ya, teman-teman, kita buat member kedua. Member kedua apa? Konstruktor. Nah, konstruktor. Oke, teman-teman, member kedua konstruktor. Ya, cukup begini kalau di NetBeans ya. Klik kanan, insert code ya. Konstruktor tuh ada ya. Konstruktornya menerima parameter gak? Menerima Pak. Oke, select all. Kita pilih namanya, noreknya sama saldonya. Perhatikan simbolnya, public tidak dikunci dan digembok ya. Private ya, atau protected dikunci, private digembok. Itu simbolnya ya. Jadi menandakan kalau public terbuka untuk umum, kalau protected untuk dirinya sendiri dan keturunannya, yang penting punya kuncinya gitu ya. Tetapi saldo sifatnya private, privasi, hanya dirinya sendiri ya, keturunannya nggak bisa, apalagi yang umum. Begitu ya kira-kira analoginya ya. Baik, kita generate di select all, maka teman-teman jadilah konstruktornya. Konstruktornya sama dengan nama kelasnya, lalu tadi kita centang ya teman-teman semua variabelnya. Berarti nanti nama disimpan oleh variabel nama yang di atas, gunakan keyword apa? This ya. Baik, terakhir, member terakhir teman-teman harus public ya. Karena kalau nggak public nggak bisa diakses nanti dari luar ya. Kalau private hanya keturunan ya hanya dirinya sendiri, gitu. Keturunannya nggak bisa, jadi harus public. Terakhir teman-teman, member ketiga ya. Member ketiga apa? Member ketiga adalah metode-metode ya. Public void
menabung. Ya, menerima teman-teman inputan atau parameter, misalnya uangnya yang ditabung berapa, gitu ya. Buka tutup kurung berawal. Baik, kita gunakan saja langsung operator assignment. Ya, jadi teman-teman, di saldo yang ada saat ini akan bertambah dari uang yang ditabung. Nah, begitu ya. Karena void tidak mengembalikan nilai. Oke, manualnya tadi gimana di slide? Di saldo sama dengan di saldo ditambah uang. Kita langsung menggunakan operator assignment ya. Selanjutnya, kita buat fungsi untuk para nasabah ketika ingin teman-teman mengambil uangnya ya. Misalnya nama fungsinya menarik ya. Ya, silakan, atau debit kredit ya. Istilah di perbankannya ya, kita dengan bahasa kita misalnya menarik uang. Dengan menarik uangnya maka saldonya akan berkurang. Gunakan operator assignment lagi, minus sama dengan. Manualnya di saldo sama dengan di saldo dikurangi uang yang diambil, yang ditarik gitu ya. Terakhir teman-teman ya, saya copy paste lagi ya. Public void mencetak ya, dicetak datanya ya, tidak menerima parameter karena mau mencetak saja. Oke ya teman-teman, berarti ya kita cetak system out print ln. Nah gitu ya, system out print atau print ln boleh. Pertama teman-teman, nama nasabah titik 2 spasi concat, teman-teman dis. Kenapa dis ya? Teman-teman kenapa dis? Karena mengakses member pertama yaitu nama nasabah. Nama ya? Nah, bisa diakses. Mau private sekalipun bisa. Karena apa teman-teman? Ya karena masih di dalam satu member class. Begitu ya teman-teman ya. Kita buat fungsi teman-teman untuk mencetak. Nah gitu ya. Kalau kita sistem outprint LN nya satu aja ya teman-teman. Terakhir, karena nanti mau ada format untuk ngeprint print F ya, kalau gitu satu-satu deh ya. Kalau gitu ada, karena format print F nanti beda penulisannya ya. Oke teman-teman, ini di copy paste aja. Setelah itu nyetak nggak perlu backslash n ya, karena di sini ada ln nya. Setelah itu ngetik nomor rekening, norek nomor rekening nasabah dis norek. Oke, dis ya untuk mengakses member class ya. Terusnya print F. Nah print F ini menggunakan format float ya, print F ya. Saldonya ya, saldo ya berapa rupiah gitu ya teman-teman. Untuk print F agak berbeda sedikit, dia gunakan persen ya. Jadi di dalam petiknya persen, koma, titik pemisah ribuan ya, atau decimal place ini sebanyak 2 digit ya. Lalu untuk concatnya karena print F pakai koma di saldo gitu ya. Oke, rupiah persen titik koma 2F gitu ya. Persen titik koma 2F berarti dicetak ya 2 digit di belakang koma. Nah concatnya nggak pakai plus, pakai koma karena print F ya. This teman-teman saldo. Nah gitu ya. Terakhir teman-teman, sekedar mencetak pembatas ya. Sekedar mencetak pembatas antar nasabah ya. Harusnya pakai table biar rapi ya. Cuma karena belum masuk ke Java Web ya, user interface-nya kita belum ada ya, masih di terminal. Baik teman-teman, seperti itu ya. Kita nyetak, di sini backslash n karena asumsinya di sini print F belum pindah baris ya. Baik, di sini dikasih backslash n. Selesai sudah teman-teman untuk kelasnya. Sekarang kita buat objeknya.
Apa nama objeknya? Kita ikuti slide. Objeknya transaksi. Kelasnya namanya apa teman-teman? Transaksi. Baik. Di projectnya Java Fundamental, di package OOP, klik kanan Java Main Class. Ya, kalau ini Java Main Class karena ingin dieksekusi. Apa tadi namanya? Transaksi. Transaksi. Ya, gitu ya. Finish ya. Enak teman-teman kalau objek. Tinggal ciptakan objek. Ya, bank ini tipe datanya kembali ke situ ya. Nasabah pertama sama dengan new bank. Apa yang terjadi teman-teman? Harus menginput namanya, string semua ya. Namanya misalnya ya, pemain bola deh, Buffon. Ya ini asal aja datanya teman-teman ya. Nomor rekeningnya string juga ya. Penjaga uang 1001 ya, bebas ya teman-teman. Pertama nabungnya 500.000. Ya, asal aja ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan buatkan beberapa instan objek. Saya 3D contohnya ya. Yang kedua misalnya 800.000 ya. Nomornya 007. James Bond dong. Kalau pemain bola yang terkenal Ronaldo ya. Ya, bebas teman-teman, datanya bebas ya. Ronaldo, ini instan objek yang kedua. Misalnya instannya namanya N2, lalu ada N3, instan ketiga misalnya Messi gitu ya. Ini contoh aja teman-teman. Ya, nomornya rekeningnya 010, nomor punggung ya. Nabungnya misalnya nggak mau kalah sama Ronaldo 900.000 ya. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah diciptakan, teman-teman tinggal gunakan use apa teman-teman member class. Apa yang kita bisa gunakan? Konstruktor udah ya. Metode ya, kalau variabel kan sudah ada di metode gitu ya, berarti metode. Sekarang misalnya Buffon sama Ronaldo mau nabung, cukup begini, N1 dot menabung. Ya, misalnya nabungnya 200.000. Jadi berapa tuh si Buffon? 700.000 ya. Terusnya yang nabung lagi Ronaldo, N2 dot menabung tuh ya, bisa dipanggil semua teman-teman ya. Ya. Oh, kecuali yang private nggak bisa dipanggil tuh. Kalau yang protected pasti bisa ya. Karena transaksi turunan dari siapa tadi, bank ya. Oke, sekarang kita mau panggil adalah menabung nih ya. Menabung ya, N2 Ronaldo nabung 100.000. Jadi 900 gitu ya. Lalu beberapa bulan kemudian, nih nggak ada tanggalnya sih ya, kita nggak buat tanggal, nggak apa-apa. Butuh uang, misalnya Messi dulu yang butuh uang, N3 instannya menarik. Nah, misalnya saldonya sekarang 900, dia butuh 500.000. Nanti sisanya tinggal 400 ya. Lalu siapa yang butuh lagi? Oh, ternyata si Buffon N1. Ronaldo nggak butuh uang ya, nggak apa-apa. Contoh ya, menarik ya. Tadi Buffon 500 tambah 200 700 ya. Coba diambil 300. Nanti harusnya sisanya tinggal berapa teman-teman? 400. Sekarang kita cetak ya. Cetaknya gampang, tinggal begini, N1 dot mencetak. Nah, tanpa parameter. Nasabah kedua ikut juga mau ngecek, mencetak. Ya, ini boleh semua deh ya. N3 si Messi juga ingin mencetak saldonya ya. Mencetak tanpa parameter, mencetak ya. Fungsi mencetak tanpa parameter. Baik teman-teman, simpel kan kalau objek, karena dia ya sudah ada aturannya di sisi kelas. Sama kalau ibu kita masak, kita tinggal makan aja, tinggal menikmati ya, seperti itu, tanpa bantuin untuk masaknya. Kita tes teman-teman, run file ya. Oke, kita lihat Buffon tinggal 400 benar, Ronaldo karena dia menabung 2 kali tidak menarik. Pertama nabung N2 ya, menabung ini berapa nih, 100.000 ya, ditambah 800 900 ya. Oke, benar nggak 900.000? Harusnya benar ya. Oke, Messi tinggal 400. Kenapa? Pertama nabungnya besar 900, tapi mengambilnya yang N3 ya 500. Berarti tinggal teman-teman 400. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya berikan contoh satu lagi deh, biar tambah paham tentang object oriented programming. Ya, misalnya gempa, info gempa sama gempa, kelas gempa, nanti objeknya info gempa ya.
Baik, sama-sama kita buat satu lagi. Di dalam slide pun sudah disiapkan. Ada gempa hanya butuh dua variabel, tempat dan skala. Nanti konstruktornya sama teman-teman harus di sini menginput apa? Teman-teman menginput tempat dan skalanya, gitu ya. Terakhir nanti fungsinya cuma satu, cuma bercabang. Kalau skalanya dikurang dari 3 nggak ada terasa, 3 sampai 5 nanti bergoncang, ya. Bangunan retak-retak mungkin gitu ya, nanti bebas kalimatnya. 5 sampai 7 bangunan roboh, ya. Lalu kalau di atas 7 pun selain roboh berpotensi tsunami. Setelah itu dicetak, ya. Teman-teman, baik ya, kita buat ya kelas gempa. Latihan terakhir teman-teman biar tambah paham. Java kelas dulu kalau kelas ya. Nama kelasnya apa? Gempa. Ya, oke. Teman-teman, member kelasnya ada 3 seperti biasa. Member 1 variabel. Ya, kita set teman-teman semuanya private ya. Member 1 apa? Variabel. Kita set teman-teman ya. Semua variabelnya, hak akses modifiernya private. Misalnya string lokasi gempa di mana, gitu ya. Lokasi gempa di mana. Oke, private. Terusnya skalanya. Mohon maaf ini nggak pakai sama dengan ya. String lokasi. Terusnya skalanya teman-teman tipe datanya float deh. Ya, kan ada koma-komanya nanti ya, float. Apa skalanya, berapa skala Richter. Member kedua ya, member kedua apa teman-teman? Konstruktor ya. Di NetBeans simple, tinggal klik kanan, insert code apa konstruktor. Kalau nanti blank konstruktor harus ngeset ya. Nah, kita nggak usah ngeset dulu ya, ada setter getter nanti. Nah, teman-teman berarti dicentang aja select all gitu ya, di generate. Oke. Ya, teman-teman seperti itu. Ada lokasi dan skala, nanti lokasi disimpan oleh lokasi yang ada di member 1, skala yang terjadi besarnya berapa disimpan oleh variabel skala yang ada di member 1 untuk ya minta izin member 1 ke member kedua ke member 1, keywordnya adalah this. Oke, gitu ya. Terakhir teman-teman, kita buat apa? Member terakhir, member ketiga, yaitu method. Metodenya cuma satu, dampak. Ya, kita buat ya public ya. Apa teman-teman? Dampak ya, public dampak. Void ya. Ini yang tidak mengembalikan nilai. Void atau return, kita lihat. Public void ya, berarti tidak mengembalikan nilai. Sama-sama public void dampak. Tidak menerima parameter karena sudah ada di variabel di atas ya. Oke teman-teman, ya menggunakan conditional if ya. Saya close dulu deh. Ya, jika teman-teman di skala, kenapa pakai this teman-teman? Karena member 3 mengakses member 1. Di skala, jika skalanya teman-teman ya lebih besar sama dengan 0 and di skalanya teman-teman sampai berapa contohnya? Ya boleh diganti-ganti sampai 2 deh. Lebih kecil sama dengan 2. Ya. Oh, skala tipe datanya float ya. Berarti dikasih ini teman-teman. 0,0 float. Nah, gitu ya. Skala ini juga. Ini berarti 2,0 float ya, di casting ya teman-teman ya. Maka teman-teman, nah kita buat dulu variabel deklarasi dulu ya, string ya. String dampak. Dampaknya kita inisial 0 dulu ya. String dampak kita inisial 0 terlebih dahulu. Gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, sekarang berarti dampaknya apa nih? Dampaknya teman-teman, sebentar, ini nama fungsinya dampak.
ya. Kalau enggak, ini saya buat variabelnya D deh, ya biar enggak bingung ya. Pak, ada dua dampak nih Pak. Yang pertama metode, yang kedua variabel. Ya udah, kalau gitu satu saya buat D ya sebagai representasi dari dampak. Dampaknya apa nih teman-teman? Ya nggak kerasa, tidak terasa gitu ya. Nah, kedua dan selanjutnya gunakan else if. Ya, gunakan apa teman-teman? Else if. Else if ya. Kalau misalnya berapa nih? Ya, bebas aja teman-teman. Skalanya misalnya lebih besar dari ya. Kan duanya sudah dari 2. Terusnya sampai 4. Misalnya sampai 4 ya. 4. Maka dampaknya bangunan retak-retak. Misalnya ya, bangunan retak-retak. Baik teman-teman, selanjutnya nih copy paste lagi. Misalnya skalanya 4 sampai 6. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Saya copy 4 sampai 6, bangunan nggak retak-retak lagi nih, roboh ya. Karena cukup besar, 4 sampai 6. 4 sampai 6. Ya, jika skalanya lebih besar dari 4 sampai 6, nanti bangunan roboh. Ya, terakhir teman-teman, else berarti di atas 6. Selain bangunan roboh, nanti dampaknya apa teman-teman? Berpotensi tsunami misalnya ya. Berpotensi tsunami. Oke, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, setelah itu kita cetak deh dengan sebuah kalimat ya. Telah terjadi gempa bla 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 gitu ya. Oke, kita cetak. System out println ya. Telah terjadi gempa di ya lokasinya nih. Di mana? Di concat this apa teman-teman? Lokasi. Ya, concat lagi. Ya. Telah terjadi dengan skala koma, misalnya koma dengan skala spasi this skala. Gunakan keyword ini untuk mengakses member class ya. This skala. Nah, gitu ya. Concat lagi plus center yang amat ya. Terusnya berdampak dengan dampak misalnya ya. Dengan dampak spasi concat apa this apa dampak. Nah, dampak this day. Ya, D ya teman-teman ya. Pakai D kan nih? Nggak perlu karena dia dalam area satu member. Ya, gitu ya. D ini satu member kan, nggak perlu pakai this, yang menggunakan this yang beda member saja. Oke, demikian ya untuk kelasnya. Sekarang kita buat objeknya. Dari OOP klik kanan New Java Main Class karena mau dieksekusi ya. Oke, namanya misalnya info gempa. Telah terjadi info di mana nih ya? Ya, kita finish teman-teman. Ciptakan beberapa objek gempa ya. Misalnya gempa pertama sama dengan new gempa ya. Lokasinya misalnya di Banten. Skalanya nggak besar, cuma 0,2. Nggak berasa nih pasti ya teman-teman ya. Oke, kita ciptakan 4 gempa ya dengan varian yang tadi ya. Yang ada yang roboh, ada yang retak-retak gitu ya. Gempa kedua misalnya ya. Ya, misalnya di mana nih? Di Pangandaran misalnya ya. Ini contoh aja. Skalanya misalnya 2,2. Ya, ini teman-teman bangunan retak-retak gitu ya. Terusnya gempa ketiga. Ya, di luar negeri boleh. Misalnya di Australia, di Perth ya misalnya ya. Ini contoh aja. Contohnya 4,2
Nah, ini bangunan roboh. Ya, terakhir teman-teman, gempa terakhir, gempa 4 yang besar. Ya, contohnya, ya, waktu itu di Aceh ya. Misalnya 6,6 misalnya. Contoh, berarti ini kan berpotensi tsunami. Oke, gitu ya. Baik, teman-teman, seperti itu. Kita lihat ini ada merah-merahnya gempa 1. Katanya apa nih? Incompatible types ya, ada conversion double to float. Oh, kurang ini. Ya, kita lupa. Tipe datanya kan float, wajib di casting. Ada casting float ya. Ini juga casting float. Baik, teman-teman, terakhir tinggal mencetak atau gunakan fungsi use function, use member class ya, tinggal cetak-cetak doang kan. Berarti G1 dampak, nah gitu ya. G2 dampak, G3 teman-teman apa, dampak, dan seterusnya ya. Fungsinya cuma satu tapi kan bercabang ya. Gempa keempat dot panggil fungsi dampak. Simpel ya, OOP ya. Baik, selesai. Kalau objek begitu aja, menciptakan objek lalu memanggil fungsi-fungsi. Kebetulan fungsinya cuma satu, yaitu dampak. Kita tes tanpa disimpan nggak apa-apa. Klik kanan run file. Baik, sebentar. Pemisah antar info gempa kita berikan misalnya ini ya, teman-teman ya. Apa namanya, pembatas ya, kalau enggak nanti, atau nggak diberi juga nggak apa-apa sih ya, karena cuma sedikit informasinya. Kita tes, klik kanan run file, di apa namanya objeknya, apa yang terjadi ya. Telah terjadi gempa di Banten dengan skala 0,2 nggak terasa, 2,2 di mana nih, di Pangandaran retak-retak, lalu di luar negeri di mana, Australia 4,2 roboh, 6,6 di Aceh tsunami gitu ya. Ini contoh. Oke, demikian ya teman-teman, cukup mudah. Pemahaman tentang object oriented programming diawali dengan pembuatan kelas, ada 3 member, variabel, konstruktor, dan fungsi-fungsi. Setelah itu penciptaan atau pembuatan objek dengan keyword new, nama konstruktornya. Kalau parameter fungsinya ada 2 isi 2, ada 3 isi 3, tergantung teman-teman membuatnya. Terakhir, menggunakan member class yang sudah ada dengan cukup dengan memanggil apa, insan objeknya. Demikian teman-teman ya, tetap semangat belajar Javanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.